Kalau kita perhatikan memang Gus Muhaimin performanya jauh lebih baik ya dari penampilan sebelumnya gitu. Beliau saya pikir belajar banyak itu dari dari performa terakhir gitu ya di debat kedua gitu, dan saya pikir beliau jauh lebih sistematis dan sepertinya lebih serius mempelajari isu ini gitu ya. Kalau kemarin kan mungkin karena ini debat pertama begitu ya, orang tidak pernah mengetahui ya performa yang luar biasa dari Gibran gitu ya, sehingga barangkali dua cawapres ini mungkin tidak mengantisipasi itu, tapi sekarang jauh-jauh lebih bagus gitu. Pesan yang disampaikan jauh lebih clear, dan message utama dari tim Amin itu jauh lebih terlihat gitu ya. Keadilan itu kan diulang beberapa kali gitu. Dan itu menjadi core message yang paling penting gitu ya. Meskipun dalam hal implementasi turunannya gitu, itu bisa kita elaborasi jauh lebih baik gitu. Nah, Gibran seperti biasa gitu ya, sistematis gitu. Saya pikir to some extent beliau memahami persoalan yang konsep-konsep teknis lah paling tidak gitu ya, yang engage di dalam debat ini gitu, dan ini sesuatu yang sangat luar biasa gitu. Saya pikir even ya, jujur saya tidak terlalu memahami isu ini gitu. Itu jadi tercerahkan dengan diskusi atau exchanges di antara, paling tidak mohon maaf, di antara dua kandidat ini gitu. Lagi-lagi ya Pak, observasi Kang Maman tadi gitu ya, Pak Mahfud gitu ya, masih terlihat abstrak gitu secara umum gitu ya, tapi paling tidak begitu beliau berusaha gitu untuk menyampaikan positioning, meskipun tadi belum terlalu clear. Mungkin itu. Ya. Kalau saya lihat sebenarnya kan problem tadi kan energi baru dan terbarukan ya. EBT ini kan memang tidak gampang. Iya. Di samping kita kan memang punya komitmen kan bahwa kita harus mewujudkan ini. Makanya kan kalau kita lihat industri mobil listrik misalnya, Hyundai, Toyota semua diajak untuk buka mereka bikin pabrik di sini, industri di sini misalnya. Tapi kan problemnya ini energi baru dan terbarukan ini kan kita berhadapan juga dengan persoalan energi yang sebelumnya, yang sumber dayanya kan juga besar gitu. Iya. Ketika kita pindah ke sini, ini bagaimana problemnya kan gitu. Nah ini yang mungkin sering diperdebatkan antara, termasuk Sri Mulyani juga mengatakan tidak mudah untuk mewujudkan itu gitu. Biaya investasinya juga. Ya, silakan Bang. Iya, Bang Zulwan, saya setuju dengan itu. Dari perdebatan tadi, salah satu yang paling menarik menurut saya adalah energi. Karena kalau kita lihat, ini agak keluar dikit ya, ekonomi politik dunia, itu kan kita nggak bisa lepas dari beberapa hal, dua diantaranya itu kan pangan sama energi. Nah, sementara gitu Indonesia, betul kita tidak ada ketergantungan ya beberapa sumber dasar energi dari luar. Beda dengan beberapa negara kita negara-negara di Eropa ya. Waktu Ukraina dan seterusnya, waktu pada Rusia perang itu kan juga ada masalah ya dengan gas dan seterusnya. Nah, kita selama ini memang dibuat nyaman karena potensi sumbernya itu ada, walaupun siapa yang mengeksplorasi dan mengelola itu lain lagi. Nah, ini yang saya kira debat tadi itu belum masuk ke sana. Yang tadi Abang bilang bahwa sebenarnya solusinya bagaimana. Cak Imin tadi sebenarnya udah agak menarik ya. Ada penyiapan transisi misalnya begitu. Nah, pertanyaannya cara transisinya seperti apa? Paling nggak dia memberikan clue lah buat kita gitu ya. Termasuk bahkan kebutuhan misalnya sampai investasi energinya kayak apa, sustainability-nya kayak apa. Dan kalau misalnya itu dikaitkan ekonomi, dikaitkan pembangunan berkelanjutan, dikaitkan petani dan seterusnya. Nah, tema ini kan nggak berdiri sendiri Bang. Ada kerusakan lingkungan pasti. Ada kemudian mengelola sumber daya energi yang baik. Ada juga pasti kalau mengeksplorasi akan berbenturan dengan masyarakat adat. Nah, semua hal ini itu kan nggak bisa parsial. Nah, kalau dia misalnya mengkritik juga ya dari pemerintahan sebelumnya, misalnya dikasih tahu peta undang-undang dan regulasi mana saja yang kontroversial dan mana saja yang perlu misalnya dibuat regulasi baru sebagai alternatif. Ya, nah itu. Nah, saya mau agak sedikit lagi masuk ke tadi topik dari performa 3 capres-cawapres kita. Memang Pak Mahfud ini di debat sesi ini luar biasa menurun Bang, saya lihat performanya. Waktu yang digunakan tidak bisa maksimal, argumennya kurang sistematis, saya masih lihat itu. Dan itu menguntungkan sebenarnya ketika
tadi kata Bang Ade dan juga Kang Maman, positioningnya akhirnya kan antara apa namanya Gibran versus ini apa namanya Caimin, kira-kira itu. Ya, oke.